Ya, dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Ihsan Abdullah dan juga mantan KBAI Soleman B. Ponto untuk berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keberadaan dari Ponpes Al Zaitun. Saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Pak Ihsan, selamat malam, dan juga Pak Soleman. Ya, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mungkin bisa dikomentari soal pernyataan dari mantan pendiri Al Zaitun yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, bahwa barangkali yang membuat kemudian Ponpes ini seperti tidak tersentuh itu adalah karena adanya pejabat-pejabat yang melindungi, begitu ya. Saya ingin ke Pak Ihsan terlebih dahulu. Bagaimana komentar Anda? Ya, jadi hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 sudah jelas ya, sangat jelas dan akurat serta masih relevan dengan kondisi Al Zaitun saat ini, yaitu bahwa yang pertama Mahat Al Zaitun ini mengembangkan ajaran Islam yang menyimpang, jadi menyimpang dari kaidah-kaidah dan akidah Islam sekaligus. Ini terbukti juga dengan lontaran-lontaran dan unggahan-unggahan medsos yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang sudah terverifikasi kebenarannya, dan ini cukup bukti bahwa penelitian yang kami lakukan di tahun 2002 itu sangat relevan dengan kondisi sekarang. Nah, yang kedua, bahwa Mahat Al Zaitun ini juga Panji Gumilang terutama adalah terpapar dengan paham bernegara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mereka terafiliasi dengan gerakan negara Islam yang juga sebelum mendirikan Ponpes, Panji Gumilang alias Abu Toto itu adalah pemimpin dari gerakan Darul Islam atau NII dan KW 9 atau Komandemen 9. Jadi ini sangat jelas kemudian mengapa Abu Toto atau Panji Gumilang itu saat ini pun dia terus melakukan kegiatan-kegiatan yang provokatif, menghina agama, kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap agama Islam secara terang-terangan. Misalnya saja, satu, dalam rangka haji sekarang, dia mengatakan haji tidak perlu dilakukan di Makkah, ya, tetapi cukup di Al Zaitun, berputar di Mahat Al Zaitun dan melempar jumrah dengan melemparkan 7 sak semen. Itu satu hal yang sangat menyimpang. Padahal kita yakini yang namanya haji itu adalah Arafah, yaitu haji adalah di tanah suci Mekah. Nah, yang kedua, tata cara salat dan saf salat serta mencampur adukan saf saf laki dan wanita. Ini jelas sangat menyimpang dari kaidah tata cara salat. Oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa nomor 38 tahun 2023 tentang bagaimana saf salat dan tata cara salat yang terpisah antara makmum laki-laki dan perempuan. Kemudian juga tata cara tidak dibenarkan wanita menjadi khotib atau menjadi khotib di dalam sholat Jumat. Nah, ini semua yang dilakukan oleh Panji Gumilang justru dikerjakan. Dan yang lebih fatal adalah bagaimana ajaran yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di Al-Mahad itu adalah berzina, ya, itu hukumnya halal asal saja dilakukan penebusan dosa. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat menyimpang dari agama Islam yang melarang zina, bahkan dikatakan zina itu adalah perbuatan yang harus dijauhi, wala taqrabuz zina. Nah, itu. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan ini cukup menodai serta menghina agama Islam. Dan Panji Gumilang sekali lagi harus segera dilakukan tindakan hukum, ya, dan tidak perlu dilakukan pengaduan-pengaduan karena cukup
ini adalah perbuatannya adalah merupakan delik umum yang di mana aparatus negara dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan sudah bisa melakukan pemanggilan dan proses hukum selanjutnya. Jadi tidak perlu menunggu masyarakat mengadu dan lain-lain. Dan satu hal, penelitian Majelis Ulama Indonesia itu sudah cukup menjadi dasar bagaimana aparatus penegak hukum kemudian melakukan tindakan-tindakan hukum. Saya kira itu. Ya.